Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin Allah tabaraka wa taala kembali kita akan melanjutkan ta'lim kita masih dalam kitab yang sama, yakni kitab Nasaihul Ibad, ya, Al-Munabbihat ala Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam suatu hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menyampaikan, ya, di hadapan para sahabatnya ridwanullah alaihi majma'in. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Yang maknanya baginda sebutkan, ya, jadilah kamu, ya, dalam mengharungi hidup ini, hidup di dunia ini Bapak Ibu, kata Nabi, jadilah kamu ketika mengharungi, menjalani hidup ini ka'annaka gharib, seolah-olah kamu seorang yang asing dengan dunia. Ya, seorang yang asing. Apa makna asing di sini? Asing di sini maknanya Bapak Ibu, ya, dunia ini bukan sesuatu yang kemudian harus, ya, kita perjuangkan sampai mati-matian, sampai titik darah penghabisan. Karena memang yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan itu adalah akhirat. Karena memang porsi dunia dan porsi akhirat itu, ya, jauh sekali berbeda. Tidak akan pernah seimbang, tak akan pernah sama. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Nabi itu ilustrasikan dunia ini itu taubahnya hanya seperti, ya, sebelah sayap seekor lalat. Sudahlah hewannya lalat kecil, sudahlah kemudian hanya sayapnya, dan sebelah pula dari sayap itu. Begitu kecil dan kerdilnya dunia ini. Maka dunia ini tidaklah sepantasnya dijadikan sebagai tujuan dalam hidup ini. Ya. Maka selalu saya sampaikan, ibarat kita singgah atau pergi ke suatu tujuan yang paling sederhana, kita dari Pekanbaru lewat tol ke Dumai. Lelah kita, capek kita, habis bahan bakar kita, singgah kita di rest area. Ya. Rest area itu tempat kita singgah sejenak. Sama seperti dunia, tempat kita singgah sejenak 63 tahun. Itu pun kalau sampai, ya. Atau mungkin 80 tahun kalau sampai. Hari ini justru banyak orang meninggal muda, ya. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, wa min alamatis sa'ah, ya, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah banyaknya orang yang meninggal mendadak. Maut al-fuj'ah. Dan hari ini Bapak Ibu selalu kita dengar orang, ya, meninggal mendadak. Baru semalam kita jumpa. Semalam saya baru telepon, Ustaz. Ya, dapat kabar besoknya ternyata telah tiada. Maka Bapak Ibu, dunia ini tempat singgah sementara, seperti rest area, kita singgah sebentar sejenak hanya untuk menyiapkan bekal. Mungkin minyak kendaraan kita habis, isi minyak,
mungkin sekedar istirahat sebentar menghilangkan kantuk, lalu kemudian dihidupkan mesin dan kita kembali meneruskan perjalanan menuju tujuan yang telah kita tetapkan. Maka di rest area ini Bapak Ibu tentu bukanlah tempat yang kita familiar, akrab, tahu setiap incinya, tahu setiap detailnya. Ya. Kita masih mencari di mana kamar mandinya, Pak. Mau sholat kita, Bu, maaf, di mana tempat sholatnya? Karena itu bukanlah tempat kita, tempat singgah yang asing bagi kita. Maka begitu pula hendaknya dunia ini Bapak Ibu adalah tempat yang asing, bukan tempat yang begitu kita cintai, begitu dekat. Dan kemudian Nabi menyebutkan kembali awabiru sabil, atau jadilah kamu di dunia ini taubahnya seperti seseorang yang sedang safar, singgah sebentar lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Ibarat seseorang yang berjalan di gurun pasir, atau mungkin di Sahara, lalu kemudian dia jumpa mungkin pepohonan, singgah sebentar di bawah rindangnya pohon itu di saat terik matahari yang luar biasa. Berapa lama dia akan singgah? Gak mungkin dia menghabiskan seluruh hidupnya di bawah pohon itu. Singgah sejenak, sekedar mengumpulkan kembali kekuatannya, kemudian untuk kembali meneruskan perjalanannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini Nabi menyebutkan bahwa kita ini sejatinya seorang musafir. Musafir ini sudah menjadi bahasa Indonesia, orang yang mengadakan perjalanan. Safar artinya perjalanan, musafir orang yang mengadakan perjalanan. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, layaknya perjalanan pada umumnya maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan arah, atau mungkin kompas, atau hari ini mungkin ada yang namanya GPS. Tidak tahu kita alamat tuh pakai GPS, dia akan mengarahkan kita sekian ratus meter lagi kanan, kemudian 50 meter berikutnya kiri, lurus, tujuan Anda tepat di sebelah kanan. Maka Bapak Ibu, tersesat kita di dunia itu tidak separah kita tersesat di alam akhirat. Maka dalam hidup ini sebagai seorang musafir di permukaan bumi Allah, kita membutuhkan yang namanya petunjuk arah, membutuhkan yang namanya kompas kehidupan. Maka Al-Quran itu adalah penunjuk arah, kompas kehidupan kita, yang Allah sebutkan langsung, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang lain disebutkan hudal linnas, bahwa Al-Quran itu, kitab itu adalah kompas kehidupan, panduan, hidayah, petunjuk bagi manusia dan bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ingin spesifikkan lagi, maka yang menjadi jarum dari kompasnya itu paling tidak Bapak Ibu terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Ada jarum kompas yang kita harus perhatikan kemana arahnya, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan. Maka surah Az-Zariyat ayat ke-56 ini menjadi kompas kehidupan kita dalam perjalanan ini. Allah sebutkan, kita semua hafal, sering mendengarnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh
kata Allah, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, ya, yakni liya'budun, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan diri kepadaku. Jadi kalau ditanya kenapa Allah ciptakan kita, untuk beribadah, untuk menghambakan diri, untuk mengabdi kepada Allah. Tak ada tujuan yang lain. Kalaupun kita menikah dengan pasangan kita, itu bahagian daripada ketaatan, penghambaan, pengabdian kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan untuk menikah. Kalaupun kita bekerja mencari nafkah, itu juga bahagian daripada ibadah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, karena memang Allah yang memerintahkan kita untuk mencari nafkah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka liya'budun, untuk beribadah, untuk menghambakan diri, mengabdi kepada Allah, itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, dalam mengharungi bahtera kehidupan di dunia ini, selalu kita lihat ini panah kompas ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah kapal ini mulai kehilangan arah, kembalikan ke kompas. Kembalikan lagi. Ingat bahwa kita diciptakan hanya untuk satu tujuan, beribadah, bukan untuk yang lainnya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu akar katanya ada 3 huruf, ain, huruf ba, dan huruf dal, abadah. Dari akar kata yang sama juga kita mengenal kata abdun. Apa arti abdun, Bapak Ibu? Abdun, Abdullah. Abdun artinya hamba. Ketika ada orang diberi nama Abdullah, berarti maknanya hamba Allah. Dalam bahasa Indonesia, abdun ini juga diserap, jadilah kata abdi. Ya, ada namanya abdi dalam, ada abdi negara, ada abdi dan lain sebagainya. Abdi ini diambil dari kata abdun, hamba. Seseorang yang selalu mengabdi. Dan dari akar kata yang sama, huruf yang sama, lahirlah kata ibadah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada cara yang lebih baik dalam rangka kita kemudian menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, melebihi dengan cara beribadah, yakni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Bapak Ibu, dalam menghambakan diri kepada Allah ini, tipe manusia itu bermacam-macam, levelnya bertingkat-tingkat, ya. Ada orang yang menghambakan diri, ada orang yang beribadah, itu masih di level, ya, wa yakhafuna adzabah. Dalam Al-Isra, ya, disebutkan wa yakhafuna adzabah. Beribadah di level takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak sholat? Karena kalau tidak sholat nanti saya disiksa di neraka, Ustaz. Kenapa Ibu jujur? Karena kalau saya tidak jujur, kalau saya berbohong, maka nanti saya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kriteria seseorang beribadah, ya,
Kalau dalam istilah itu disebut lil abid, seseorang yang ibadah tapi dalam level sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba kepada atasannya. Kita sebagai bawahan, sebagai budak dengan atasan kita tentu tidak ada pilihan. Terlepas kita mengerjakan arahan perintah tuan bos kita itu, kita senang atau tidak, suka atau tidak, tapi tetap kita harus mengerjakannya. Kenapa? Karena kita bawahannya, tak ada pilihan. Maka karena kita hamba Allah, Allah yang menciptakan kita, tak ada pilihan. Suka tidak suka, mau tidak mau, maka apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Ada Bapak Ibu di level yang berikutnya, sebahagian mengistilahkan litajir, mereka yang beribadah sebagai seorang pebisnis. Ya. Hubungan ibadahnya itu sifatnya transaksional. Kenapa Bapak berinfak? Saya berinfak karena kemarin Ustadz ada menyampaikan barang siapa yang berinfak maka Allah akan ganti infaknya. Ya. Kenapa Bapak pergi haji, pergi umroh? Karena saya pernah ketika manasik mendengar Ustadz menyampaikan bahwasanya haji dan umroh itu dapat menghilangkan kefakiran. Maka saya tidak ingin fakir, maka saya pergi umroh. Kenapa melakukan ABC? Karena saya ingin mengharapkan pahala, saya ingin mengharapkan ini dan itu. Jadi hubungannya lebih kepada transaksional. Kita ingin melakukan ini karena kita mengharapkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang disebut dengan litasyakur, level mereka yang beribadah karena mereka ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bayangkan Bapak Ibu, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, masa kita tidak bersyukur dengan cara beribadah itu? Ya. Maka Bapak Ibu, kita mendengar kisah yang sangat populer itu, suatu ketika Aisyah itu tidur dengan Nabi, lalu kemudian Aisyah tidak mendapati Nabi di sampingnya tidur. Lalu Aisyah terbangun melihat Nabi sedang sholat malam. Aisyah kembali tidur, tersentak kembali, bangun lihat Nabi masih tak ada di sebelahnya, masih sholat. Tidur lagi, bangun lagi, masih sama, masih sibuk dengan sholat malam yang begitu panjang. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, tidakkah engkau sedikit lebih bersimpati kepada dirimu, mengasihani dirimu? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya Aisyah, apakah kemudian, ya, dengan jaminan Allah mengampunkan dosaku, aku seorang nabi dijaminkan surga, dengan begitu banyak nikmat tersebut, apakah kemudian aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai berterima kasih, bersyukur? Maka Nabi walaupun dijaminkan surga, diampunkan dosanya, maksum beliau, sholat malamnya bahkan dalam riwayat disebutkan sampai 4-5 juz yang dibaca ketika sholat malam, sehingga kemudian bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam karena begitu lamanya beliau berdiri. Maka kata Nabi, afala akunu 'abdan syakura. Ya. Apakah kemudian aku menjadi hamba yang pandai bersyukur atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, tidak ada yang salah apabila ada orang yang beribadah karena takut disiksa. Tidak salah apabila ada orang sholat karena tidak ingin diazab oleh Allah. Itu hal yang biasa. Karena Allah dalam Al-Quran pun menyebutkan redaksi-redaksi tentang ancaman-ancaman bagi pelaku dosa. Ya. Dan tidak ada yang salah apabila ada seseorang yang beribadah kemudian niatnya untuk mendapatkan ABC, ya, dapat
ya, sesuatu dari ibadahnya itu. Katakanlah mungkin rizki, mungkin pahala dan lain sebagainya. Karena memang dalam redaksi agama itu ada. Ya. Tapi sebaiknya adalah dalam ibadah yang kita lakukan paling tidak menggabungkan dua unsur itu yang disebut oleh ulama dengan unsur al-khauf wal raja. Al-khauf maknanya unsur perasaan takut kalau Allah murka, takut kalau nanti Allah azab kita, Allah siksa kita karena perbuatan dosa kita. Dan di saat yang bersamaan dalam ibadah yang kita lakukan ada pula aspek khauf, ya. Maaf, aspek roja, yakni aspek harapan. Berharap dengan ibadah ini Allah mengasihiku, berharap dengan ibadah ini Allah kemudian menyayangiku, memberikan aku pahala, memberikan aku kebaikan demi kebaikan. Dalam surah Al-Isra disebutkan, ya, wa yakhafuna, ya, wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka yang dalam ibadah mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, idealnya kita menggabungkan dalam ibadah kita ada aspek kita kemudian takut Allah murka. Lalu hadir pula di situ harapan agar Allah kemudian menyayangi kita sebagai hambanya. Lalu di saat yang bersamaan hadir pula di sana kita beribadah sebagai wujud syukur atas begitu banyak nikmat karunia yang tak akan mungkin dapat kita balas walaupun 1000 tahun kita hidup full dengan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ya, bagaimana kemudian ibadah yang kita lakukan itu ada kebahagiaan di dalamnya, ya, karena sebagaimana tadi disampaikan orang itu memiliki level ibadah yang berbeda, ya. Ada yang mereka beribadah itu ibadahnya sebatas beban kewajiban. Kalau tidak wajib saya tidak kerjakan, tapi karena wajib ya saya kerjakan, ya. Ada orang yang beribadah itu masih di tahapnya adalah ya khawatir akan kemudian azab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka ibadahnya itu karena sudah di level ini kebutuhan sebagai seorang hamba. Ada orang yang ibadahnya karena ada kebahagiaan dalam ibadah yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu memiliki level ibadah yang berbeda. Sebagai contoh kalau kita baca sirah para sahabat dahulu, ya, bagaimana mereka itu betul-betul menikmati ibadah yang mereka lakukan, ya. Mereka menanti dari solat ke solat, intizarus salat ba'da salat. Ya, kalau kita kan sebaliknya, solat yang menanti kita, yang menunggu kita. Para sahabat dahulu mereka yang menunggu solat. Kalau hari ini banyak orang yang ketika azan berkumandang, apa yang dia ucapkan? Dah azan pula lagi. Baru azan zuhur, dah asar pula. Ya, ada rasa beban keluhan dalam lisannya. Maka Bapak Ibu kalau kita baca sirah, sebagai contoh kitab yang dikarang oleh Ibnul Jauzi, ya, namanya Uyun al-Hikayat. Uyun al-Hikayat dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi. Beliau lahir di Baghdad dan wafat di Baghdad pada tahun ke-6 Hijriah. Terpaut lebih kurang 150 tahun dari imam yang mirip namanya, yaitu Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Bedanya Ibnul Jauzi itu lahir dan bahkan wafatnya di Baghdad. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah lahir dan wafatnya di Damaskus di Suriah. Terpaut lebih kurang 150 tahun.
Nah, Bapak Ibu, dalam kitab Uyunul Hikayat ini disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang sahabat Nabi bernama Abbad bin Bishr. Ini kita akan lihat bagaimana sahabat itu begitu cintanya, begitu nikmatnya, begitu ada kebahagiaan dalam ibadah yang mereka lakukan. Satu ketika Bapak Ibu dalam sebuah perperangan, Nabi tugaskan kepada Abbad bin Bishr ini untuk menjaga suatu lembah kalau nanti musuh datang menyerang. Maka singkat cerita, Abbad bin Bishr ini ditugaskan oleh Nabi dengan seorang sahabat dari Muhajirin. Abbad bin Bishr adalah seorang Ansar, penduduk Madinah. Ditugaskan dua orang, satu penduduk Madinah dan satu penduduk Makkah, satu Ansar, satu Muhajirin. Singkat cerita, mereka berjaga malam sebagaimana yang diamanahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun membagi dua periode jaganya, satu malam bahagian pertama dan bahagian yang kedua. Maka ketika sampai giliran Abbad bin Bishr untuk berjaga malam, maka beliau menggunakan waktunya dengan mendirikan sholat malam. Ketika beliau sedang asik khusyuk dalam sholat malam yang beliau dirikan, tiba-tiba kemudian seorang musuh datang menyerang dari belakang, melesatkan busur anak panahnya mengenai tubuh dari Abbad bin Bishr ini. Dan beliau dalam keadaan sholat sedang membaca surah Al-Kahfi. Kemudian Bapak Ibu dicabut itu panah dari tubuhnya, diletakkan ke bawah dan beliau kembali melanjutkan sholatnya. Lalu kemudian tak cukup sampai di situ, anak panah yang berikutnya pun melesat dan tepat kena pula di tubuhnya. Lalu perlahan dicabut anak panah itu, diletakkan ke bawah dan beliau melanjutkan bacaannya sampai berkali-kali. Setelah selesai sholatnya, maka sahabat dari Muhajirin ini, sebagian ulama menyebutkan namanya Ammar bin Yasir, bertanya, kenapa engkau tadi tidak segera mengakhiri sholatmu dan membangunkan aku sehingga kita bisa kemudian mengejar atau melawan musuh itu? Maka kemudian Abbad bin Bishr pun berkata, aku tidak ingin kemudian menyelesaikan sholatku sebelum aku menghabiskan bacaan surah Al-Kahfi. Nah, begitulah sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam kondisi terpana, itu sedikit pun tidak mengganggu ibadah sholat yang mereka kerjakan. Bahkan Bapak Ibu, sahabat yang lain sengaja ketika dipanah itu minta agar panah itu dicabut ketika sholat, karena apabila di luar sholat terasa sakitnya, tapi ketika sholat dia hanyut dalam bacaannya, dia merasa tak pantas apabila sholat itu kemudian meringis kesakitan, mengadu kesakitan, sementara dia mengerti bahwa Allah sedang memperhatikan, mendengar setiap bacaan sholatnya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, apa kemudian langkah cara agar kemudian ibadah ini dapat kita nikmati, tidak hanya sebagai beban dalam hidup. Karena kalau jadi beban dia berat kita melaksanakan, tak ada kenikmatan. Maka disebutkan Bapak Ibu, kata Utsman ibnu Affan, wajadtu halawatal ibadah, aku mendapatkan nikmat ibadah itu fi arba'ati asya, dalam 4 hal. Yang pertama beliau mengatakan awwaluha fi ada'i faraidillah, kenikmatan ibadah itu nanti kita akan dapatkan kalau kita konsisten melaksanakan semua kewajiban yang Allah wajibkan ke atas kita. Allah wajibkan kita sholat, maka kita sholat. Allah wajibkan untuk jujur. Allah kemudian perintahkan kita jauhi riba. Allah perintahkan kita untuk menutup aurat, maka tutup aurat. Allah perintahkan kita untuk belajar menuntut ilmu agama, maka tuntut belajar ilmu agama.
Yang pertama, untuk mendapatkan kemanisan ibadah itu melalui latihan, yakni dengan mengerjakan seluruh apa yang Allah fardukan. Kemudian yang berikutnya, fijtinabi maharimillah, yakni dengan cara senantiasa melatih diri menjauhkan dari segala apa yang Allah haramkan, kecilkah ia, terlebih yang besar. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara agar kemudian kita mendapatkan nikmat dalam ibadah. Katakanlah itu sholat, nikmat ketika baca Al-Quran, nikmat ketika menjadi jamaah dalam sholat. Tidak ada kita mengeluh, lama sekali imam ini bacaan. Ya, kita ingin cepat segera selesai. Tidak ada perasaan nyaman, nikmat duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Utsman ibnu Affan, yang ketiga, fil amri bil ma'ruf wa ibtigha'i thawabillah. Nikmatnya ibadah itu kita akan dapatkan ketika kita terbiasa mengajak orang pada kebaikan. Dan yang keempat Bapak Ibu, finnahyi 'anil munkar. Nikmatnya ibadah itu kita akan peroleh apabila kita senantiasa melarang orang dari kemungkaran. Bapak Ibu, ya, mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, ini adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Tapi justru ini pula yang banyak ditinggalkan oleh orang. Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin kaji, perbandingkan mana yang berat, mengajak orang kepada kebaikan atau melarang orang dari maksiat kemungkaran. Mana kira-kira yang berat? Mengajak orang sholat atau mengingatkan orang yang tak sholat di luar sana? Mana yang mudah? Mengajak orang tinggalkan khamar, tinggalkan narkoba, atau kita turun ke lapangan melarang orang yang sedang narkoba, sedang menegak khamar itu? Mana yang lebih mudah? Ya, mengajak orang meninggalkan judi, mengatakan judi itu haram, daripada kemudian kita turun melarang orang melaksanakan judi di lapangan, di tempat perjudian. Maka jelas, ya, melarang kemungkaran itu lebih berat daripada sekedar mengajak kepada yang ma'ruf. Tapi keduanya menjadi syarat wajib mutlak agar umat ini menjadi umat terbaik. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, sesungguhnya kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia dengan beberapa syarat ketentuan. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Umat terbaik itu kalau kita mengajak orang kepada kebaikan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengajak orang pada kebaikan? Terutama orang-orang yang berada di sekitar kita. Mengajak pasangan kita, mengajak anak keluarga kita kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada ibadah yang itu merupakan inti tujuan kita diciptakan. Atau justru kita abai, tidak peduli, ya. Kemudian syarat yang keduanya, wa tanhauna 'anil munkar. Tak cukup hanya mengajak, tapi kalau ada yang melakukan kemungkaran, maksiat, dosa, kita harus tampil ke hadapan untuk melarangnya. Contoh, kalau ada di komplek tempat tinggal kita terjadi mungkin kriminal, ada mungkin masyarakat penduduk yang berjudi, ada mungkin tempat yang dijadikan sebagai perzinahan, maka kita harus turun untuk menyelesaikan ini. Wa tanhauna 'anil munkar, tidak bisa didiamkan, karena ini merupakan sebuah kewajiban dan syarat mutlak agar kita menjadi umat yang terbaik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi menyebutkan man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia kemudian melarangnya, mencegahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Mungkin tidak dengan tangan secara fisik, tapi mungkin dengan kebijakan. Ya, itu lebih efisien. Keluar perda, keluar peraturan, keluar undang-undang, maka itu akan mampu mencegah kemungkaran dalam skala yang lebih besar. Ya, fa in lam yastati, tak mampu dia atau tak punya dia kuasa itu, dia hanya seorang kepala keluarga yang hanya memiliki kekuasaan atas istri dan anak-anaknya, maka dia gunakan. Tak mampu dengan kuasa, falyughayyirhu, ya, fa in lam yastati' fa bilisani, ubah dengan lisan, ajak, nasihatkan dengan cara yang baik. Ada kewajiban, ya, karena kata Nabi, as-sakitu anil haq syaitan akhras, orang yang diam, ya, terhadap sesuatu yang jelas itu haram, salah, dia diamkan, tak peduli, dia abai dia, walaupun di depan hidungnya. Kata Nabi, dia adalah layaknya setan yang bisu. Maka tak mampu dengan lisan dia mengingatkan, maka hendaklah dia kemudian fabi qalbi, dia harus kemudian menentang, ya, tidak kemudian mengiyakan kezaliman maksiat itu dengan hatinya, seraya mendoakan hidayah bagi pelakunya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan 4 cara ini mengerjakan perintah Allah secara konsisten seluruhnya, tidak tebang pilih, yang enak kita kerjakan, yang tidak enak kita abaikan. Ya, seluruhnya. Allah sebutkan udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam ini dengan seluruhnya, dengan seluruh aspeknya, ekonominya, politiknya, kebudayaannya, pendidikannya, semuanya. Jangan tebang pilih. Kemudian dengan cara menjauhkan diri keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dengan senantiasa konsisten mengajak kepada kebaikan, ya, dan mencegah manusia daripada maksiat dan kemungkaran. Bapak Ibu, dengan 4 langkah tersebut, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita nanti akan merasakan nikmatnya ketaatan. Nikmat ketika ruku, nikmat ketika sujud, ada kebahagiaan ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Ada perasaan gelisah, perasaan tidak nyaman, berdosa apabila melakukan sesuatu yang Allah larang. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kita seluruhnya diberikan oleh Allah kenikmatan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan, ya, subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi kami yang menyampaikan dan bagi seluruh Bapak Ibu, untuk kita kemudian ingat tujuan kita adalah untuk beribadah, mengabdi, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu ada kenyamanan, kenikmatan, keikhlasan di dalamnya, yang kelak itu akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa barakallahu fikum, wallahu a'lamu wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.